Kalau kita nggak pernah belajar seperti itu, terus menghakimi dengan keyakinan sendiri, memaksakan bahwa seperti itu yang Bapak pahami, ya repot. Pada kabur. Enggak. Yang lain Iya, Bu, iya, ini iya. Pak Si Anu, Oke. iya Pak Si Anu udah nggak sabar itu. Ya silakan Pak Anu. Pak ya. Salam, Iya. Buti. Ya, Salam, iya, Buti. salam Salam. semuanya. Ya. Salam Salam, salam. Pak Selamat. Salam. Salam Pak, ya. Gusti Pak berkahi. Selamat, gini, mau nanya Pak Selamat. Kata Ya, Pak Selamat silakan, dan Bapak. Buti tadi, tuh Yesus turun ke bumi ya, jadi kelihatan gitu Pak, ya menampakkan dirinya gitu. Cuman Iya. menurut saya Pak, ini ada kontradiksi dengan ayat perjanjian lama Pak. Bisa ditampilkan Buti? Apa itu? Apa? Keluaran Bisa, ayat 3 bisa. ayat 3. Keluaran 3:33. Keluaran 3 ayat 3. Ya sebentar ya. Keluaran 3:20. Oh, ya 3. Ah itu melulu Pak. Tutup mulu. Keluaran 3. Bukan itu, coba biar dibahas. Keluaran sedikit. 3 kamu tidak tahan memandang itu ya? Iya itu. 3 ayat 30. Emang nggak ada andalan yang lain Pak ayatnya Pak? Iya memang Kayaknya itu pasti anu nih, aku kenal nih suaranya nih. Keluaran 3 ayat berapa Pak? 20 ya? ayat 20. Iya, Ayat andalan 20 yang lain kayak yang bikin kaget Itu dulu. Ini belum. Bukan. Ya. Kan si Anu suka bikin kaget. Iya. Suka bikin kaget si Anu. Biar kita Ini juga aja. kaget. Oh iya ya gitu. Ini mah Buti aduh maaf. jelas, ayatnya jelas. Kan ini Buti antara yang Duh. Loh, ini apa ini? sekarang. Sebentar, Buti, loh kok lepas? Iya. Loh kok Gimana? ended? Kenapa nih siapa yang iniin? Sebentar ya. Oh salah sebentar saya. Maaf, salah masuk. Oh ya, salah masuk saya. Ya. Bentar, Ya, saya ya. juga ambil Bentar. minum dulu. Bentar, ya. Ya, minum dulu, nih, saya Pak. ini ya. Boleh. Ya, ini di ayatnya. Coba Buti. Saya kira saya salah masuk tadi. Ya. Lagi firman-Nya, engkau tidak tahan memandang wajahku sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Nah, Tuh, emang itu. kenapa, Ya, Pak? itu. Jadi gini Buti, kan kalau Yesus Tuhan ya dapat dipandang gitu, itu kan berkontradiksi dengan ayat ini, Bu. Kata ayat ini, Tuhan itu tidak bisa dilihat dan akan mati bila memandangnya gitu. Tapi kan Yesus bisa dilihat, Bu. Gimana itu kontradiksi, Bu? Tolong jelaskan, Buti. Oh, minta sama saya bukan sama Pak itu, Pak Pak Selamat, Freddy. Pak Selamat. Oh, boleh, Pak Selamat. Ya, Pak Iya, Selamat Pak, aja. Pak Selamat. Kalau saya udah bosan saya ntar ngomong iya, sama iya, Pak. benar. Oke. Silakan. Jadi iya, oke. Terima kasih ya. Jadi ginilah. Memang kalau kita melihat ayat itu, memang Allah tidak bisa dilihat. Ya, itu benar. Ya. Tapi kita harus melihat bahwa di dalam perjanjian lama itu semua, katakanlah beginilah. Jadi Alkitab itu progresif. Artinya, makanya sering saya katakan, kalau Allah itu tidak berkenan memperkenalkan dirinya, manusia itu tidak akan pernah mengenal Allah. Ya. Misalnya, ini saya kasih contoh. Sebelum Tuhan Allah memberikan kitab atau buku, Tuhan Allah sudah memberikan kitab yang lain, yaitu penglihatan kita. Misalnya kita melihat penciptaan Allah tentang dunia ini, gunung, laut, dan lain sebagainya. Itu semua orang, katakanlah orang yang tunggu dulu. Enggak, tunggu dulu. Nanti ketemu jawabannya, Pak. Ya, nanti ketemu jawabannya. Ya. Jadi saat manusia belum mengenal Alkitab, manusia sudah melihat dulu alam semesta. Pasti ada Tuhan. Ada Sang Pencipta. Tapi pencipta seperti apa? Tuhan itu siapa? Makanya Tuhan memberikan inisiator, yaitu kitab suci melalui para nabi. Nah, para nabi di sini saat menuliskan kitab suci itu dibimbing oleh Roh Kudus, ya kan? Nah, sekarang kalau hanya pakai satu ayat itu mungkin seperti kontradiksi, ya kan? Tapi masih ada ayat lain. Misalnya Bapak membaca di Yesaya 9 ayat 6 misalnya. Itu jelas. Nanti ketemunya, makanya membaca Alkitab itu kalau hanya sepotong-sepotong, sering sudah saya katakan tidak akan menemukan jawaban.
Karena Alkitab itu dari kitab Kejadian sampai Wahyu itu saling bersinambung. Artinya di situ ada jawabannya. Cuman kalau kita nyuwun sewu ya, mohon maaf saya katakan, kalau kita membaca Alkitab hanya sepotong-sepotong, apalagi tidak mau mempelajari secara keseluruhan, terus kita percaya hanya dengan satu ayat, loh, itu kan kontradiksi. Dan ayat berikutnya kenapa nggak dibaca? Kenapa nubuat-nubuat yang lain kenapa nggak dibaca? Jadi itu aja dari saya, Pak Anu ya, Pak Sianu. Oke lah, kita memang masih sama-sama belajar. Namun satu hal yang pasti, Tuhan tidak akan pernah istilahnya itu berkenan memperkenalkan dirinya pada manusia kalau memang Tuhan itu nggak berkenan. Ya. Jadi seperti itu. Artinya apa? Kalau kita sudah mengenal Alkitab ya dari kitab Kejadian terus kan bacanya terus, nggak cuma sampai di situ. Misalnya kita percaya ayat itu ya di Kejadian 20 itu Tuhan tidak terlihat. Terus kita menolak Yohanes 1. Padahal Yohanes 1 itu kalau kita pelajari itu luar biasa. Itu semua jawaban dari nubuat-nubuat ada di situ. Ya, sebentar Pak ya, biar iya, Bapak. panjang lebar ya. Berarti kan oke, monggo nggih. Idealnya kan firman Tuhan itu antara satu ayat dengan ayat itu linear, Pak, ada keselarasan gitu ya. Kalau ini kan bertabrakan, Pak. Ini tidak bertabrakan. Oke, saya jawab tentang Tritunggal. Oh, saya akan berulti ya, silakan. Sebentar, Buti, sebentar. Sebentar aja, biar cepet. Dulu. Biar cepet, Pak. Gampang saya jawabnya, Pak. Ya, bukan supaya nggak lama. Gini aja, saya apologet soalnya. Gini. Nggak asumsi. Jadi gini Pak ya, itu Tuhan apa tadi, tidak ada seorang pun yang memandang wajahku akan tetap hidup. Itu kan di Keluaran 33 ya. Di Keluaran 33 itu Pak, Bapak tahu nggak, itu konteksnya adalah Nabi Musa sudah disuruh pergi meninggalkan bangsa Israel karena dia tidak bisa masuk ke tanah Kanaan itu. Jadi dia hanya bisa melihat dari jauh, dan pada waktu itu dia sudah tua. Ya kan, dan dia sudah tua. Lalu di dalam Keluaran 33 itu dia memflashback, sekali lagi saya mau bilang, dia memflashback semua kejadian-kejadian peristiwa besar yang terjadi antara dia dengan orang Israel ya. Lalu dia memflashback kejadian, sebentar, dia memflashback kejadian ketika Elohim menurunkan 10 hukum Taurat itu kepada bangsa mereka. Ya, itulah sebabnya di dalam ayat itu kamu tidak tahan memandang wajahku, dan barang siapa melihat wajahku akan mati, gitu kan? Iya, di dalam Keluaran 33. Nah, itu memflashback, Pak. Barang siapa memandang wajahnya akan mati. Tapi kan iya, itu mengenang kembali ya, itu ya. Itu bukan mengenang, itu benar-benar. Enggak, dengar. Itu konteksnya aku bilang ya, itu mengenang kembali ya apa yang telah dilakukan Elohim di Gunung Sinai ya. Pada waktu itu ketika dia menampakkan diri, banyak yang mati ya. Orang-orang Israel itu mereka disuruh berkeliling di bawah gunung itu. Mereka yang melihat dari jauh tidak mati, tetapi yang dekat-dekat banyak yang mati. Oleh sebab itu di dalam Keluaran 20 ya, mereka mengatakan, Musa, kami nggak mau lagi ketemu dengan Elohim. Ketika dia menampakkan diri, kami nggak mau. Nanti kami banyak yang mati lagi, gitu loh. Ya, lalu kata Musa, dengar dulu, inilah jawabannya. Saya enggak dengerin. Oleh sebab itu orang Israel bilang ya, kalau kami enggak mau memandang Tuhan lagi karena takut kami mati. Kalau begitu nabi sajalah yang mendatangi kami supaya kami jangan mati. Nah, di dalam Ulangan 18 itu sudah dikasih tahu ya bahwa seorang nabi akan dibangkitkan bagimu ya, tepat seperti yang kamu minta dahulu dalam pegunungan raya di Gunung Horeb. Ya, itu dia. Jadi memang Elohim ketika dia menampakkan diri membuat orang tidak tahan dan mati. Lalu ketika mereka mati, mereka minta tolong kepada Musa supaya Elohim kalau datang dalam wujud seorang nabi saja. Dan keinginan mereka itu digenapi, diluluskan. Dan keinginan mereka itu terjadi. Oleh sebab itu Musa menubuatkan akan datang seorang nabi yang konotasinya adalah Elohim sendiri yang menampakkan diri dalam wujud seorang nabi. Siapa dia? Dialah Yesus itu. Maaf, jangan bilang ini karena ini memang kontekstual Alkitab itu ada ceritanya. Betul kata Pak Slamet. Betul nggak Pak Slamet?
Iya. Ya, Iya, sebentar, Bu. Yesus Itu kan nampak terlalu melebar jadi panjang. Enggak melebar. Oke, oke. Sekarang saya Sebentar, tanya sebentar, satu kata aja. sebentar. Saya tanya Sebentar, Pak Sianu sebentar, Pak dulu. Yaris. Bentar, ya. Oke, oke. Sebentar. Oke, saya Sebentar. tanya Ini, dikit aja. di ayat sebentar. Sebentar. Oke, Di iya, ayat ya. ini jelaskan sebab tidak ada orang. Jadi tidak ada orang berarti semua orang kan? Semua orang yang memandang Tuhan itu akan mati. Ini jadi ini nggak ada kecualinya, Pak. Di sini Coba ada jelas baca ya. lagi Oke. di atas bawahnya. Tidak ada Tunggu, orang tunggu. yang Saya jawab. Simple aja. Saya jawab simple aja. Nah, oke. Tuhan itu maha kuasa nggak? Allah itu maha kuasa nggak? Ya maha kuasa. Iya. Jadi Jangan kalau Allah maha Pak, itu kuasa, jelas. ya oke. Sekarang Ya. saya sudah jawab itu aja. Yang kedua, Jangan Bapak melebar percaya kemana-mana, teologi Pak. nggak? Enggak. Nanti jawabannya ke situ kok. Melebar kemana-mana. Melebar kemana-mana. Enggak, Bapak percaya teologi nggak? Saya tanya dulu. Nanti itu ketemu jawabannya di situ. Ya coba jelaskan. Coba jelaskan. Enggak, Bapak percaya teologi Pak, nggak dulu? Jadi Pak. Oke. Pak, ini Jadi gini loh. ayatnya udah jelas. Kenapa kok kemana-mana Iya. itu, Pak? Makanya Ini untuk jadi mempelajari semua ayat orang- itu toh Pak Anu, begini loh Pak Anu ya. Untuk mempelajari firman Tuhan itu dibutuhkan ilmu yang disebut teologi, ya. Kalau kita nggak pernah belajar seperti itu, terus menghakimi dengan keyakinan sendiri, memaksakan bahwa seperti itu yang Bapak pahami, ya repot, ya kan? Tapi Pak, Maka itu Pak, nggak kita jelas, perlu Pak. belajar teologi, Nggak ya. perlu- Teologi nggak itu perlu belajar pemahaman. tentang firman Allah. Lah kalau kita belajar keseluruhan nanti tahu jawabannya. Jadi begini loh Pak Anu, saya tuh sebenarnya nggak suka debat yang sampai apa ya, hanya pertanyaan yang sebenarnya sudah tahu jawabannya, tapi diulang-ulang. Nah, kita itu sebagai orang yang beriman, artinya orang yang percaya akan keberadaan Tuhan, apalagi misalnya Pak Anu ini mengimani tentang Alkitab, tentu akan belajar lebih banyak lagi supaya mengerti firman itu nanti arahnya kemana. Ya, seperti itu. Ya udah. Jadi kalau Ya, Pak ya. Anu hanya masuk ke room terus hanya ingin mencari kelemahan seseorang tentang jawaban, ya repot Bukan nanti. mencari Makanya kelemahan, Pak Riyadi. iya, Barusan, bukan gitu. Pak Riyadi Iya, saya tahu Pak Anu. Iya, ya. Menampakkan Oke, diri, oke. menampakkan diri. Iya. Cuma Ya, kan di sudah, ayat ada itu masih ada yang lain nih, jelas Pak gitu. Adut. Pak Anu, Makanya- masih ada yang Sebentar, lain saya yang masih- nunggu nih, sebentar, Pak Alahagu, sebentar. Pak Ritonang. Pak Uti, udah, topik itu udah. Dikasih udah, tahu selesai, nggak mau udah. tahu, Eh. cuma Iya, ngajak udah. berantem. Gini. Ya, makanya belajar Udah, teologi lah, belajar Ya, teologi ya, nanti oke, tahu. siap. Keluar si Ya. Anu, Ini Bu. diulangan. Dia selalu mengecek. Ya, Maksud ya, saya, ya. Nggak apa-apa, Iya, saya tahu kok. Bote, siap. Beliau ini Jangan ingin dikasih tahu keluar, Bu. sebenarnya. Ya, enggak apa-apa. Ya. Saya santai ngadepin Santai. orang yang Channel Kristen. ingin mencari Santai, kebenarannya. santai. Enggak apa-apa. Ya, betul. kenapa? Enggak Pak Selamat. Kenapa Anu? Sebentar. Pak Udah, Selamat, kan gantian dong, dulu. gantian. Iya, Gantian, gantian dulu, bukan satu gantian orang dulu. aja. Oh, Udah, boleh. gantian dulu. Boleh. Ya, Pak Lahagu ya, sebelum ini Pak Lahagu, setelah itu Pak Ritonang, pembawa damai. Ya, di sini nggak berdebat Pak, pusing dengerin Pak Anu, dikasih tahu malah. Ya, sebentar. Saya kasih waktu setengah menit Bu Uti. Jadi gini loh. Ya, silakan. Di dalam pembahasan tentang Alkitab, kalau belajar teologi aja belum, terus comot satu ayat hanya untuk memuaskan tentang Bung. pikirannya sendiri, itu repot. Itu loh. Saya sendiri setelah menerima Tuhan Yesus, ya, saya belajar Alkitab dengan sungguh-sungguh. Saya udah nggak mau lagi kitab saya yang dulu. Pak Selamat nanya satu aja, Gitu. Pak Selamat. Gitu. Bentar Pak, saya Dulu tak mau ngomong tadin. dulu. Dulu ya, tadin nggak? tunggu dulu lah. Saya tak ngomong dulu lah. Nanti kan tahu kok siapa saya. Oh iya. Lah, yang jadi persoalan, mereka yang misalnya yang jadi mu'alaf, katakanlah, mereka nggak mau mempelajari kitab yang dia imani yang baru, tapi ngorek-orek kitab yang lama. Kalau saya tidak, yang saya imani sekarang itu yang saya pelajari. Saya minta bimbingan Roh Kudus. Iman saya harus di situ. Makanya saya seringkali mengatakan, kalau di dalam rohani, Salam. gitu ya, Salam teman-teman. itu kalau kita nggak mengarah ke situ ya akhirnya lucu Ya, gitu loh. sudah, Oke, Pak. silakan Ya, Pak Anu. Pak Salam. Bu Uti ya, silakan dilanjut berikutnya. Ya. Ya, maaf Pak Anu, kita cuma punya waktu sedikit ya, banyak yang ngantri ya. Ya, silakan Pak Lahagu, silakan, kalau mau ya. bicara nanti belakangan Pak Anu ya. Kalau pada kabur. enggak Pak Anu, kalau mau Pada bicara kabur. nanti Enggak belakangan. kabur. Dengerin dulu ya. Nggak apa-apa Pak Anu hebat ya. Sini. Mengatakan orang kabur nggak apa-apa.